perampasan lahan, gitu, alih fungsi lahan, dan akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan Kepala BNPB menilai itu tentu longsor butuh diakibatkan karena alih fungsi lahan yang Indonesia membuat Menteri Pertanian mengeluarkan sikap tegas. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia nomor 4 wajib menjaga eksistensi lahan pertanian. Ada mengalihkan ke pompa bensin. tidur kita difungsikan yang berkesempatan sebagai petani sawah maupun petani tambak. Salah satunya membuka lahan lahan, gitu, alih fungsi lahan, dan akan dimaksimalkan Indonesia membuat Menteri Pertanian mengeluarkan sikap tegas. Ada mengalihkan Indonesia ke sebagai pompa negara dengan bensin. penduduk terbesar di dunia nomor 4 wajib menjaga eksistensi lahan pertanian. Menteri Pertanian juga mengancam Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat menelurkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Isinya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi. Presiden Joko Widodo memperkuat undang-undang itu dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Tindak lanjutnya, masing-masing pemerintah daerah harus melakukan klarifikasi, berdiskusi dan menyepakati luasan lahan pertanian abadi yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saat ini ada 7,1 juta hektar lahan baku sawah yang tercatat, termasuk 5 juta hektar lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi tidak boleh diganggu-gugat, sebab ada ancaman hukuman pidana maupun denda. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki total luas wilayah sekitar 1,90 km persegi. Lokasi yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara favorit para wisatawan asing. Mulai dari keindahan alam, budaya yang beragam hingga hasil pertaniannya yang sering menjadi incaran pada para warga asing. Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi yang sangat baik pada sektor pertanian, sehingga Indonesia di tingkat internasional merupakan salah satu produsen sekaligus konsumen beras terbesar di dunia di bawah Cina. Hal ini terjadi karena daratan Indonesia berada di dua wilayah iklim, yaitu kawasan barat yang beriklim basah dan sebagian besar kawasan timur Indonesia yang beriklim kering. Oleh karena itu, Indonesia sangat berpotensi dalam memproduksi berbagai kualitas pertanian, baik secara berkelanjutan dan maupun tidak berkelanjutan. Hal ini bisa kita lihat dengan kualitas maupun kuantitas yang dikeluarkan oleh produk-produk pertanian Indonesia yang bisa kita lihat yang dapat diimpor maupun yang dapat diekspor ke negara tetangga atau negara luar. Pemanfaatan sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian perlu diperhatikan potensinya agar diperoleh hasil yang lebih optimal berdasarkan kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada tahun 2007. Utamanya didasarkan pada hasil sumber daya lahan yang ditinjau dari total daratan Indonesia seluas 188,2 juta hektar. Lahan yang berpotensi atau sesuai untuk kegiatan pertanian seluas 98,4 juta hektar. Hasil sensus penduduk Indonesia di tahun 2020 mencapai angka 270,22 juta jiwa. Hal ini mengakibatkan kebutuhan pangan di Indonesia akan terus meningkat. Nilai konsumsi pada tahun 2020 seiring bertambahnya populasi di Indonesia. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Agung Hendriadi menyatakan bahwanya pada hari besar seperti Idul Fitri, Natal, dan Imlek akan terjadi kenaikan 5%.
sampai 10%. Sedangkan sebagian besar penduduk Indonesia masih membutuhkan beras sebagai kebutuhan pokoknya. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, sehingga masih bergantung pada impor beras. Kondisi ini diperburuk juga oleh adanya konversi lahan subur di Indonesia, sehingga pertumbuhan produksi padi melandai. Angka alih fungsi lahan pertanian di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Di Indonesia sendiri, sekitar 200.000 hektar per tahunnya mengalami peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, baik itu perumahan, industri, kawasan komersial, dan lain sebagainya. Sedangkan pencetakan lahan sawah yang baru itu rata-rata hanya sekitar 60.000 hektar per tahunnya, dan itu pun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat cetakan sawah yang baru, sehingga bisa kita lihat banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti terjadinya banjir dan tanah longsor dan sebagainya. Itu karena banyak terjadi karena peralihan lahan itu sendiri. Namun, di sisi lain, banyak sekali lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau kawasan industri lainnya, yang akan berdampak terhadap kelanjutan swasembada pangan. Demi mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, pemerintah Indonesia terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah yang dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk pertahanan bagi kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan Indonesia. Kita sebagai mahasiswa seharusnya berperan aktif untuk melaporkan ketika terdapat pelanggaran alih fungsi lahan atau sawah di sekitar kita. Mari kita mewujudkan cita-cita ketahanan dan kedaulatan pangan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.